Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia dengan NIM 230209552025. Di sini saya ingin menjelaskan tentang eh, mengenai XOR, implikasi, biimplikasi, converse, inverse, kontraposisi, dan disertakan dengan tabel kebenaran. Pada mata kuliah matematika diskrit, di sini kita disuruh untuk buatkan minimal 2 pernyataan yang bisa juga tabel kebenarannya dibuatkan satu, tapi mencakup keseluruhannya untuk pembahasan. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan intinya, itu kita perlu pahami bahwa semuanya berakar dari satu bentuk dasar atau implikasi. Pada implikasi itu sendiri bertanda seperti ini. Implikasi itu dinyatakan hubungan sebab akibat atau syarat antara dua pernyataan P disebut anteseden atau hipotesis. Dan Q disebut konsekuen atau kesimpulan. Jadi poin krusial yang sering disalahpahami itu implikasi hanya menyatakan bahwa jika P terjadi, maka Q pasti terjadi. Implikasi ini tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang terjadi ketika P tidak terjadi. Inilah kenapa banyak orang keliru mengira implikasi bermakna sama dengan converse dan atau biimplikasi, padahal mereka itu sangat berbeda. Mengapa P implikasi Q hanya hanya salah P implikasi Q salah hanya saat P benar dan Q salah. Bayangkan, seorang guru berjanji jika kamu nilai 90 ke atas, maka kamu dapat hadiah. Contohnya, P sama dengan nilai lebih besar dari sama dengan lebih besar lebih besar 90, Y sama dengan dapat hadiah. P benar, Q benar, janji ditepati sama dengan benar. P benar, Q salah, nilai lebih besar dari 90, tetapi tidak dapat hadiah. Guru ingkar janji berarti salah, P salah, Q benar, nilai lebih kecil dari 90, tapi tetap dapat hadiah, misal karena alasan lain. Guru tidak melanggar janjinya karena janji hanya berlaku jika yang nilai lebih besar sama dengan 90, maka itu benar. P salah, Q salah, nilai lebih kecil dari 90 dan tidak dapat hadiah wajar, tidak melanggar janji sama dengan benar. Jadi implikasi hanya gagal salah pada satu skenario syarat terpenuhi, tapi janji tidak ditepati. Converse, inverse, dan kontraposisi itu tiga turunan dari implikasi. Dari salah satu implikasi P, implikasi Q, kita bisa membentuk tiga pernyataan turunan dengan cara membalikkan urutan atau menegasikan. Jadi implikasi asal itu eh, cara bentuknya lurus dan notasinya berbentuk arah panah. Jadi P panah ke Q, dan konversi itu tukar posisi pada P dan Q. Jadi Q di depan, Q implikasi ke P. Dan inverse juga itu dinegasikan P dan Q urutan tetap, tapi dia memiliki simbol negasi di depan huruf P dan huruf Q. Kontraposisi itu tukar posisi dan negasikan keduanya. Jadi kontraposisi ini kebalikan dari inverse. Karena dia dia tetap memiliki negasi, tapi yang paling depan itu negasi, bukan negasi. Terus, mengapa kontraposisi selalu ekuivalen dengan implikasi asal?
Karena ini bukan kebetulan, melainkan bisa dijelaskan secara logis. Implikasi P, implikasi P ke Q mengatakan tidak mungkin P benar sementara Q salah. Kontraposisi negasi Q ke negasi P mengatakan hal yang sama persis sama dengan cara pandang berbeda jika Q salah. Maka P pasti juga salah karena kalau P benar sedangkan Q salah itu melanggar implikasi asal keduanya sebenarnya menjelaskan larangan yang sama hanya dari sudut pandang yang berbeda. Contoh konkretnya itu, jika hewan itu anjing maka ia mamalia. Kontraposisinya itu, jika sesuatu bukan mamalia maka ia bukan anjing. Seperti itu. Kedua kalimat ini pasti sama-sama benar atau sama-sama salah. Tapi tidak mungkin salah satu benar sementara yang lain salah. Karena jika ada sesuatu bukan mamalia, tapi ternyata itu anjing, itu sekaligus membuat pernyataan asal anjing pasti mamalia juga salah. Mengapa converse dan inverse tidak selalu sama dengan implikasi awal? Eh, pada implikasi asal, karena converse, jika ia mamalia, maka ia maka ia eh maka ia anjing. Jelas salah meskipun implikasi asalnya benar karena kucing juga mamalia tapi bukan anjing itu menunjukkan bahwa kebenaran implikasi asal tidak menjamin kebenaran konversinya. Inilah sumber kesalahan logika yang disebut kekeliruan afirmasi konsekuen atau affirmation the consequent. Salah satu jebakan logika paling umum dalam soal maupun argumen sehari-hari. Invert jika bukan anjing, maka bukan mamalia juga salah satu dengan alasan serupa. Atau kucing bukan anjing, tapi juga tetap mamalia. Catatan penting juga itu, meskipun converse dan inverse tidak selalu sama dengan implikasi asal keduanya, selalu ekuivalen satu sama lain. Kui negasi P sama dengan negasi P implikasi negasi kui. Eh, Karena inverse sebenarnya adalah kontraposisi dari converse. Biimplikasi itu memiliki tanda yang berbeda. Biimplikasi adalah gabungan dua implikasi sekaligus, yang dimana P implikasi Q dan Q implikasi P secara bersamaan. Karena itu biimplikasi dua disebut syarat perlu dan cukup. Jadi secara matematis P biimplikasi sama dengan P implikasi Q konjungsi Q implikasi P. Implikasi bernilai benar karena ketika P dan Q bernilai kebenaran yang sama. Sama-sama benar atau sama-sama salah dan bernilai salah ketika nilainya berbeda. Dan XOR itu juga disjungsi eksklusif. XOR memiliki tanda yang berbeda dari yang lainnya. XOR itu adalah menyatakan salah satu dari P dan Q atau tapi tidak keduanya sekaligus. Ini berbeda dengan disjungsi biasa. P disjungsi atau inklusif yang tetap benar meskipun P dan Q sama-sama benar. XOR itu bernilai benar ketika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang berbeda dan bernilai salah ketika nilainya sama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu kamu boleh pesan nasi goreng atau mie goreng, biasanya dimaksud sebagai XOR. Jadi memilih salah satu saja, bukan keduanya sekaligus. Dan hubungan XOR dan implikasi, perhatikan bahwa definisi XOR itu nilai berbeda. Kebalikan persis dari definisi implikasi atau nilai sama. Karena itu, P XOR Q sama dengan negasi P biimplikasi Q. Ini bisa dibuktikan sama dengan dari tabel kebenaran pada setiap baris kolom P biimplikasi dan P XOR Q selalu berlawanan nilai. Tabel kebenaran ungkapnya bisa dilihat pada tabel kebenaran tersebut. Kita menentukan tabel kebenaran P dan Q terlebih dahulu.
tabel kebenaran P dan Q itu benar implikasi benar karena tidak ada pelanggaran syarat. P dan Q bernilai B implikasi benar XOR salah. Pada baris kedua itu ini salah satunya baris di mana implikasi asal P implikasi Q salah karena syarat P terpenuhi tapi konsekuen Q tidak terjadi. Converse Q implikasi P tetap benar karena Q salah membuat implikasi otomatis benar. Aturan jika salah maka apa saja perhatikan. P implikasi Q dan kontraposisinya itu negasi P implikasi negasi Q sama-sama salah konsisten dengan sifat ekuivalensi keduanya. Lalu untuk baris ketiga itu kebalikan dari baris kedua di sini converse P P implikasi Q implikasi P yang salah sementara implikasi asal tetap benar. Dan pada baris keempat itu semua implikasi benar, P salah membuat P implikasi Q otomatis benar. Dan P dan Q sama nilai, sama-sama salah, implikasi tetap benar, XOR juga tetap salah. Ini adalah tabel kebenaran dari keseluruhan. Jadi kesimpulannya itu implikasi hanya salah dalam satu dari 4 kondisi ketika hipotesis benar tapi kesimpulan salah. P implikasi Q sama dengan negasi Q, implikasi negasi P atau kontraposisi yang dimana selalu bernilai sama. Gunakan ini untuk membuktikan implikasi secara tidak langsung. Q implikasi P sama dengan negasi P implikasi Q atau converse dan inverse juga selalu bernilai sama satu sama lain tapi belum tentu sama dengan implikasi asal. Di implikasi benar, P dan Q ini sama nilai XOR benar, P dan Q nilai beda nilai. Keduanya saling bertolak belakang atau negasi satu sama lain. Dan yang terakhir itu kesalahan logika paling sering terjadi karena menganggap implikasi sama dengan converse, padahal keduanya bisa punya nilai kebenaran yang berbeda. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.